Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Zaina Nabila dengan NIM 2006300 dari kelas 2A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen implementasi kurikulum. Di sini, yang pertama itu saya akan membahas mengenai pengertian, kemudian ruang lingkup, prinsip, fungsi, tahapan implementasi, dan juga komponen. Yang pertama itu ada pengertian. Secara etimologis, istilah kurikulum berasal dari bahasa Yunani yaitu kurir yang artinya pelari dan kurere yang artinya tempat berpacu. Istilah kurikulum berasal dari dunia olahraga, terutama dalam bidang atletik pada zaman Romawi kuno. Dalam bahasa Perancis, istilah kurikulum berasal dari kata kurir yang berarti berlari atau turan. Kurikulum berarti suatu jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari dari garis start sampai dengan finish untuk memperoleh medali atau penghargaan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi, manajemen kurikulum adalah suatu sistem pengelolaan kurikulum yang kooperatif, komprehensif, sistemik, dan juga sistematik dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dari kurikulum. Yang kedua itu ada ruang lingkup. Jadi, ruang lingkup manajemen kurikulum itu meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan juga evaluasi kurikulum. Pada tingkat satuan pendidikan, kegiatan kurikulum lebih mengutamakan untuk merealisasikan dan merelevansikan antara kurikulum nasional dengan kebutuhan daerah dan kondisi sekolah yang bersangkutan. Kemudian yang ketiga itu ada prinsip. Yang pertama itu ada produktivitas. Jadi, produktivitas itu adalah hasil yang akan diperoleh dalam kegiatan kurikulum, merupakan aspek yang harus dipertimbangkan dalam manajemen kurikulum. Yang kedua ada demokratisasi. Jadi, pelaksanaan manajemen kurikulum itu harus berasaskan demokrasi. Kemudian ada kooperatif. Untuk memperoleh hasil yang diharapkan dalam kegiatan manajemen kurikulum, perlu adanya kerjasama yang positif dari berbagai pihak yang terlibat. Lalu ada demokratisasi. Rangkaian kegiatan manajemen kurikulum harus mempertimbangkan efektivitas dan juga efisien untuk mencapai tujuan kurikulum sehingga kegiatan manajemen kurikulum itu berhasil. Lalu ada mengarahkan visi dan misi, begitu juga dengan tujuan. Untuk memperoleh hasil yang diharapkan dalam kegiatan manajemen kurikulum, keempat itu ada fungsi. Yang pertama itu meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya kurikulum. Yang kedua, meningkatkan keadilan atau equality dan kesempatan pada siswa untuk mencapai hasil yang maksimal. Yang ketiga, meningkatkan relevansi dan efektivitas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan. Kemudian yang keempat itu meningkatkan efektivitas kinerja guru maupun aktivitas siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Yang kelima, meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses belajar mengajar. Dan yang terakhir itu meningkatkan partisipasi masyarakat untuk membantu pengembangan kurikulum. Yang kelima yaitu tahapan implementasi. Yang pertama itu ada perencanaan atau planning. Jadi, pemilihan atau penetapan tujuan organisasi dan penentuan strategi, kebijaksanaan, proyek, program, prosedur, metode, sistem, anggaran, dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Yang kedua adalah pengorganisasian. Pada dasarnya merupakan upaya untuk melengkapi rencana-rencana yang telah dibuat dengan susunan organisasi pelaksananya. Kemudian ada pelaksanaan atau actuating. Dalam fungsi perencanaan dan pengorganisasian, lebih banyak berhubungan dengan aspek-aspek abstrak proses manajemen, sedangkan fungsi actuating justru lebih menekankan pada kegiatan yang berhubungan langsung dengan orang-orang di dalam organisasi. Kemudian yang terakhir ada pengawasan atau controlling. Jadi setiap kegiatan pendidikan di sekolah harus memiliki perencanaan yang jelas dan realistis, pengorganisasian yang efektif dan efisien, pengerahan dan pemotivasian seluruh personil sekolah untuk selalu dapat meningkatkan kualitas kinerjanya dan pengawasannya secara berkelanjutan. Lalu yang keenam itu ada komponen. Yang pertama itu ada komponen tujuan. Di dalamnya ada tujuan pendidikan nasional, tujuan institusional, tujuan kurikuler, dan juga tujuan instruksional atau pembelajaran. Yang kedua itu ada komponen isi. Komponen isi ini itu berhubungan dengan pengetahuan atau materi pembelajaran. Kemudian yang ketiga itu ada komponen metode atau strategi. Jadi rencana tindakan termasuk penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya.
Dan yang terakhir itu ada komponen evaluasi. Jadi evaluasi ini dapat berfungsi untuk mengetahui apakah tujuan yang telah ditetapkan itu sudah tercapai atau belum. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan. Jika ingin ada yang ditanyakan, boleh langsung saja komen di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.